Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Ya pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya di hari ini kita bisa berkumpul di sore yang cerah ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu dan juga terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu sekalian dan juga untuk Pak Ip sendiri yang akan mengisi materi pada sore kali ini. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman walikna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat, eh, keluarga besar SMA IBS Ramu Lewiliang. Selamat sore ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang metodologi ngulik Al-Quran, pedoman, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran dan hadis. Ini lanjutan ya dari yang kemarin. Saya akan review dari pelajaran yang sebelumnya ya. Jadi materinya masih metode ngulik Al-Quran ya. Nah, Quran adalah pedoman yang mesti kita amalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah yang di dalamnya mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, akan dicurahkan rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat, serta Allah akan menjemput-jemput mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Maka dalam hal ini kita akan belajar ya. Yang namanya belajar adalah semangat atau niat yang kuat untuk mencari informasi baru. Semangat atau niat yang kuat untuk mencari informasi yang baru. Belajar juga berarti peningkatan pengetahuan secara kuantitatif. Belajar juga adalah mengingat informasi dan menyimpan banyak informasi. Belajar adalah pemerolehan fakta, keterampilan, dan metode yang dapat digunakan bila diperlukan. Dalam prosesnya, belajar itu melibatkan bagian yang saling berhubungan dari materi ajar yang satu dengan materi ajar yang lain dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Belajar juga harus melibatkan pemahaman dunia nyata dengan cara menginterpretasikan kembali pengetahuan yang telah diperoleh. Metodenya adalah diskusi, dialog, tanya jawab ya. Anda bertanya, nanti Quran menjawabnya. Sebagai tata tertib sebelum belajar, mari kita membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita serius tapi santai. Ya, hilangkan persepsi diri. Dan karena belajar adalah mau menerima informasi baru, maka gambarkan seperti gelas kosong ya. Dan metode belajarnya akan interaktif. Nah, dan insya Allah ini karena waktunya mepet mungkin 30 menit ya. Dan selama belajar harus tetap menggunakan akal sehat untuk memaknai dan menyerap informasi, juga selalu memohon bimbingan agar ditambahkan ilmunya ya. Sebagai dasar pelajaran kita adalah surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat.
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Jadi ada 3 fungsi Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelasan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Walaupun di masyarakat pemanfaatan Quran belum maksimal. Nah, tingkatan pemanfaatan Al-Quran yang masih ada, di antaranya Quran diistimewakan, disimpan, dibungkus, disucikan. Ya, Quran juga ada yang dibaca sendirian, diharapkan dapat pahala dan khasiatnya. Atau Quran dilagukan, diharapkan indah suaranya. Atau diperindah tulisannya, dijadikan seni kaligrafi. Ada juga Quran dibaca ulang-ulang, dijadikan mantra dan jampi-jampi. Ada juga yang membaca Quran bersama-sama, dijadikan doa tarekat kelompoknya. Lalu juga ada Quran dihafal, diharapkan jadi prestise atau prestasi. Ada juga Quran dipelajari, tapi dijadikan perbandingan dan pembenaran. Ada lagi Qurannya dibaca, dipelajari, disiarkan, dijadikan keyakinan kelompok. Dan ada juga Qurannya dibaca, dipelajari, dipahami, dipraktekkan, disiarkan, dan dilestarikan. Jadi hafiz, ya hafizun. Dijadikan rahmat dan manfaat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, khususnya manusia dan alam semesta. Nah, kira-kira sahabat pilih yang nomor berapa nih? 10. Nah, nomor 10 ya. 10. Ya, karena pilih nomor 10, maka Quran harus dibaca dan dipelajari supaya paham agar bisa Amalkan. diamalkan dan disiarkan, lalu dipraktekkan semuanya terus menerus, dijadikan rahmat, manfaat, dan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam semesta. Ya. Nah, dalam hal ini kita akan lanjutkan bagaimana mengenal metodologi ngulik Al-Quran sebagai pedoman yang harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor terpenting dalam proses belajar mengajar, khususnya yang berkaitan langsung dengan program pemahaman makna kandungan Quran, adalah arah dan tujuan pengajaran yang akan dicapai harus jelas, lugas, dan cerdas. Memahami metodologi adalah salah satu keniscayaan bagi seorang ustadz, guru, dosen, pembimbing khususnya, dan semua orang beragama pada umumnya. Nah, hal tersebut menempati pokok penting dalam pengajaran agar terhindar dari kesalahan dan kesesatan. Surat 3 ayat 69, Surat 4 ayat 44 sampai 46, Surat 5 ayat 77. Nah, salah satunya adalah memahami ayat-ayat kitab yang isinya bertendensi, seperti penyembunyian sebagian ayat-ayat di surat 2159 sampai 160, surat 691, surat 5 ayat 15. Juga pemotongan ayat sehingga berubah makna, surat 1591. Atau percampuran antara batil dan hak, surat 2 ayat 42. Juga bisa saja terjadi pembelokan cerita, ya sebagaimana diterangkan di surat 399 sampai 101. Atau bahkan ini yang paling ironi adalah menjauhkan umat dari konsep dan petunjuk Al-Quran, bahwa Quran adalah petunjuk, ya petunjuk, penjelasan petunjuk dan pembeda di surat tadi, surat sebelumnya ya. Nah, padahal Quran adalah konsep, Quran adalah petunjuk. Nah, ada kasus jadi umat dijauhkan dari konsep gitu, dari petunjuk Al-Quran. Surat 25 ayat 27 sampai 30, surat 2 105, surat 31 6 sampai ayat 7 ya. Nah, ini kemarin baru sampai sini ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, bahwa Al-Qur'an harus dijadikan sebagai pondasi. Al-Qur'an harus dijadikan sebagai pondasi. Ibarat sebuah bangunan, maka pondasi adalah bagian yang harus diperkuat sesulit apapun. Karena bangunan di atasnya akan sepenuhnya bertumpu pada pondasi tersebut. Ya, maka Quran menjadi pondasi. Ibarat Islam adalah bangunan, maka pondasinya adalah Al-Quran yang harus diperkuat, yang diselesaikan terlebih dulu sesulit apapun. Karena perilaku dan aktivitas selanjutnya, baik itu berupa hadis, ijma, qiyas, dan kitab-kitab lainnya,
harus dikoreksi dengan Al-Quran. Ya, Quran. surat 5 ayatnya 48. Surat 5 ayat 48. Udah muncul ayatnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Silakan dibaca terjemahnya ya, karena waktu. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Oke. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan batu ujian. Batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Ya, jadi Quran adalah sebagai batu batu ujian terhadap kitab yang lainnya. Makanya Quran mesti diperkuat gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Sorry. Mana tadi sharingnya? Ya, sampai sini ya. Nah, karena itu perlu ada yang namanya revolusi. Apa revolusi? Revolusi pemikiran. Ya. Seperti apa? Nah, termasuk dalam hal memahami tafsir Al-Quran. Dan kita perlu melakukan gerakan. Gerakan kembali kepada Al-Quran. Kiat sukses menjalani kehidupan dunia akhirat. Nah, metodologi ngulik Al-Quran atau pedoman pemahaman dan pengamalan Al-Quran mengubah paradigma memahami Quran menjadi lebih mudah dan aplikatif dan menjadikan Al-Quran sebagai referensi segala ilmu, pengetahuan, dan amal perbuatan. Nah, kita lihat ayatnya di surat 44 ayatnya 58 di sini ada sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran ya. Juga bisa kita lihat di surat yang lain ya. Coba kita lihat surat yang lain. Nah, 54:17. Ya, silakan. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ya, jadi ini ayat juga menjelaskan bahwa Quran sudah dipermudah. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran. Sesungguhnya kami mudahkan Quran untuk pelajaran. Adakah orang yang mengambil pelajaran? Ya, bahwa belajar Quran itu mudah jika kita mau belajar. Ya. Diganti ayatnya 54:22. 54:22. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat 32. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Berapa ayat? Empat, empat, Ya, empat, Empat, Pak. berapa ayat? empat. Empat. 4. Ya, bunyinya sama nggak?
Sama. Sama. Kenapa diulang-ulang? Karena penting. Penting, belajar itu penting. Sesuatu yang penting maka itu harus diulang-ulang biar ingat. Gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar akan diberikan Ah, kemudahan gitu. Asal mau belajar aja. Kalau nggak mau ya ya udah. Oke, lanjut. Nah, sampai mana tadi? Oke, lanjutin. Nah, ada 4 hierarki. Hierarki atau tingkatan memaknai Al-Quran. Ya, secara ilmu ya. Kita bisa memahami Quran untuk level pertama ya. Ini pendekatan ibaroh namanya. Ini untuk kelas awam. Jadi untuk kelas awam, kelas umum, kita bisa memaknai Quran dengan pendekatan ibaroh. Apa itu? Pendekatan ibaroh adalah pendekatan dengan cara memanfaatkan Quran yang sudah diterjemahkan, yang ada di masyarakat. Jadi memahami Quran lewat atau dengan memanfaatkan Quran yang sudah diterjemahkan. Ya, sebagai sasaran darurat bagi yang belum memahami bahasa Arab. Namanya ini ibaroh. Nah, jika ingin lanjut, maka ada hierarki atau level yang kedua, yaitu isyarah. Ini untuk kelas khusus yang ingin mendalami Quran lebih lanjut, yaitu dengan mengkaji akar kata. Nah, diterangkan secara etimologi maupun secara tata bahasa dan juga jiwa bahasanya. Ada yang berikutnya yaitu latifah namanya. Ini untuk kelas wali ini. Yaitu dengan apa? Menggunakan unsur rasa atau zauk dalam membaca makna yang tersirat. Berikutnya juga ada lagi namanya hakikah, hakikoh ya atau hakikat. Ini udah kelas nabi dan rasul. Itu memahami makna hakikat ma'rifat yang bersifat holistik dan integral. Nah, sempurnanya kita bisa melewati empat-empatnya. Nah, setidaknya kita ada di satu atau dua ya. Itu nanti kita akan menggunakan antara satu ke dua, dua ke satu ya bolak-balik nih. Untuk beberapa penjelasan mungkin hanya perlu yang nomor satu aja, gunakan terjemah. Tapi untuk hal yang lainnya mungkin nanti akan kita bahas metode atau pendekatan yang kedua, yaitu mengkaji akar akar katanya ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau diumpamakan, Al-Quran itu seperti jaring laba-laba. Jika diumpamakan, Quran seperti jaring laba-laba. Ya, apa mananya? Bahwa satu juz dengan juz lain itu berhubungan. Dalam juz ada surat. Nah, antara satu surat dengan surat yang lain juga berhubungan. hubungan. Dalam surat ada ayat. Nah, antara satu ayat dengan ayat yang lain juga berkaitan. Dalam ayat ada kata, dalam kata ada huruf, ya. Jadi huruf digabung huruf menjadi kata, kata digabung kata menjadi kalimat, kalimat digabung menjadi ayat, ayat digabung menjadi surat, surat digabung menjadi makro, tema, ya. Makro digabung menjadi juz. Juz keseluruhannya disebut Al-Quran. Jadi tidak bisa satu ayat dipisahkan dengan ayat yang lain. Ketika kita membaca satu ayat, maka pasti ada hubungannya, ada kaitannya dengan ayat yang lain. Makanya Hai. makanya metodenya ayat dijelaskan oleh ayat. Ayat dijelaskan oleh ayat. Jadi ayat bil ayat gitu ya. Nah, untuk dapat memahami makna kandungan Al-Quran secara kafah, maka kita harus menguasai ayat-ayat Allah sebanyak mungkin. Harus menguasai ayat-ayat Allah sebanyak mungkin. Ya, semakin banyak ayat yang dikuasai, maka semakin sempurna atau mendekati kesempurnaan pemahamannya. Supaya tidak sepotong-sepotong kayak tadi ya. Gitu ya. Kalau Quran, saya tanya ke Pak, apa ke Mas apa ke Mas Wicaksono nih. Coba Ya, Pak. sebelum ke layar berikut. Itu Quran juznya dibagi berapa? Jus 30. Juznya 30.
Suratnya 114. 14. Makronya Itu 6.000 ya, 6 makro, makro. 62 Bukan ayat. makro tuh. Nah, eh, udah. Sekarang ayatnya ayatnya 6236. 6236. Iya, hurufnya. 7 huruf atau kata, Pak? Kata dulu kata. Kata 77437 atau Nah, 77439. akar katanya? 320 670. Hah? Akar Eh, katanya, akar kata. Ya, udah nanti disebutin lagi ya. ya, Pak. Nah, jadi ketika kita ingin memaknai atau menafsirkan satu ayat saja, maka kita harus menguasai terlebih dahulu metodologinya supaya tidak keliru tadi ya, berdasarkan ayat-ayat Allah gitu ya. Nanti kembali kepada Quran lagi nanti. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berikutnya, karena Al-Quran ini adalah konsep, petunjuk, dan rahmat, maka tujuan mempelajari dan memahami Al-Quran adalah karena ingin mengamalkan dan melaksanakan Quran sebagai rahmat dalam kehidupan sebelum datang kematian. Ya, konsepnya begitu. Ini dasarnya nih. As-Saff ayat 2 dan 3, Al-Ahzab ayat 2 dan 3, Al-Baqarah ayat 44, Al-Munafikun ayat 10. Nah, kita kasih contoh satu ya. Surat 61 ayat 2 dan 3. Ini kelasnya nggak kelihatan. Apanya, Pak? Ini siswanya di mana ngumpetnya? Oh, ada, Pak. Cuma ini kurang aja sih kameranya, Pak. Jadi nggak bisa Oh, dipenuhin. nggak bisa. Ya. Ya, dibaca dulu ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Ya, jadi harus diapain di Quran? Cukup nggak dibaca? Gak cukup. Tidak. Harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjain gimana? Percuma. Nah, tidak Tidak ada yang dikerjakan. Baca lagi nih. Penipu. Baca lagi. amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Nah, kalau kamu mengatakan tapi tidak dikerjakan gimana? Bohong. Ya, makanya kita belajar Quran karena ingin mengamalkan, ingin Maka dilaksanakan, ya bukan hanya dibaca saja, gitu. Ingin dilaksanakan dalam kehidupan, gitu ya. Nah, berikutnya apa? Sorry, sorry. Ini kenapa ke sini? Hmm. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Mau bertanya? So, ada pertanyaan nggak? Ada mau bertanya? Eh, sepertinya untuk saat ini tidak ada dulu. Tidak ada. Sepertinya untuk saat ini tidak ada dulu, Pak. Ya, tidak ada dulu. Belum, mungkin masih ada lagi. Belum. Ya, maghrib 10 menit lagi. Oke. Oke, baik, kita lanjutin ya. Nah, ini ada hadis, ini peringatan keras sebetulnya ya. Ada hadis riwayatnya Imam Bukhari dan riwayatnya Imam Muslim sebetulnya. Tapi kalau membaca itu ini, jadi kita membaca hadis ini mesti mesti pakai akal sehat nih ya. Jangan emosional. Coba perhatikan. Ya. Siapa mau baca coba? Kebaca nggak? Ada, Pak. Benar. Ya. pada akhir zaman akan muncul kaum yang muda usia dan lemah akalnya. Mereka berkata-kata seolah-olah mereka adalah manusia yang terbaik.
Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melepasi keronggong mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembusi binatang buruan. Apabila kau bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Apanya yang dibunuh? Eh, kaum yang muda. Apanya yang dibunuh? Eh, Pemikirannya. oh, Coba lihat. Pada akhir zaman akan muncul kaum muda usia dan lemah akalnya. Oke, ini poinnya nih. Kaum muda usia dan lemah akalnya. Mereka berkata-kata seolah-olah mereka adalah manusia terbaik. Baik. Ini maksudnya apa nih? Berkata-kata seolah-olah adalah manusia terbaik. Ini karakter apa kira-kira ini? Sombong. sombong, Pak. Nah, sombong. Jadi yang nanti yang dibunuh kesombongannya tuh. Ya, mereka membaca Quran. Baca Quran, fasih, hafal bahkan. Tetapi bacaan Qurannya tidak melepasi kerongkongan mereka. Maknanya Qurannya tidak sampai masuk ke hati. Hanya di mulut saja. Ya, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembusi binatang buruan. Mulutnya baca Quran, tapi ahlaknya jauh dari Quran. Nah, nanti ada akan begitu. Terus kalau berkata-kata seolah-olah manusia terbaik tuh. Sombong gitu kan, merasa paling islami, merasa paling soleh, merasa gitu. Sehingga mudah menghakimi orang. Kadang-kadang suka sering keceplosan juga itu mereka tuh. Mudah mengkafirkan orang, mudah mencela orang gitu ya. Nah, itu nih yang mesti Ya. dibunuh tuh. Jadi karakter sombongnya, karakter yang tadi tidak tidak menghargai orangnya. Apabila kamu bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka. Nah, yang dibunuh bukan orangnya dicekek, bukan. Tapi dibunuh tadi karakternya, kesombongannya, yang merasa paling baiknya, dan seterusnya gitu kan. Sesungguhnya membunuh mereka ada pahala di sisi Allah. Nah, maka dari itu, pertama berarti kita mesti memperkuat akal kita nih, jangan sampai lemah akal kita. Dan ketika kita membaca Quran, nggak cukup sampai di mulut, tapi harus masuk ke dalam hati. Sehingga Quran menjadi perilaku. Makanya tadi Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, disiarkan, dijadikan rahmat, dijadikan manfaat gitu bagi kesejahteraan semua makhluk Allah, manusia dan alam sekitar gitu. Jadi kita belajar bukan menghakimi orang, kita belajar bukan untuk mencela orang, dan kita belajar untuk menjadi sombong bukan, tetapi kita ingin menjadi rahmat, bermanfaat bagi alam semesta gitu ya. Oke, berikutnya hadis berikut. Siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama kamu, ini sesuatu yang tidak ada dasarnya daripadanya, maka itu pasti tertolak. Nah, Hadis riwayat. iya, makanya kita penting mengkaji dan memanai Al-Quran nih, supaya semua perilaku kita ada dasarnya, ya, tidak asal gitu ya. Baik. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana caranya dapat memaknai dan memahami Al-Quran dengan tetap mendapatkan keriduan dari Allah? Maka proses mempelajari, memaknai, memahami Al-Quran harus mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kita lihat Hadis. surat 7 ayat 2 dan 3. 7, 2 dan 3. Ya, silakan. Amat ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu. Karenanya, supaya kamu beri peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu. Karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Oke, ayat 3-nya.
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Nah, ikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. Karena kita sedikit belajar ya sedikit dapat pemahamannya. Sedikit pemahamannya ya sedikit pengamalannya ya makin dikit aja gitu ya. Kita mesti ngikuti itu. Baik. Nah, berikutnya apalagi ini ayatnya yang lain banyak ya. Bisa dilihat di surat 17:36, surat 3 ayat 32, 132, surat 4 An-Nisa ayatnya 59 dan seterusnya. Ini referensi yang lainnya. Berikutnya satu lagi. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Quran surat 54 ayatnya 58. Ya, nah untuk itu kita perlu mengetahui beberapa hal. Apa saja yang penting untuk diketahui dalam rangka kita mempelajari atau memahami makna kandungan Al-Quran. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah struktur Al-Quran. Ya, bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Surat 6, 154, surat 7, 145, surat 12 ayat 111, dan surat 16 ayatnya 89. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah makna Arabian. Karena Al-Quran itu diturunkan menggunakan prinsip lisanan Arabian, bukan prinsip tulisan. Maka kita harus mengetahui makna Arabian. Ya, karena Quran diturunkan dengan menggunakan prinsip lisan Arabian di surat 16:103. Tidak diturunkan dalam bentuk tulisan. Surat 6 ayat ke-7. Yang ketiga, yang penting untuk diketahui adalah tentang muhkamat dan mutasyabihat. Bahwa prinsip dasar dalam memaknai isi kandungan Al-Quran adalah kita harus memahami ayat-ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Surat 3 ayat ke-7, surat 29 ayat 43, surat 5 ayat 104, surat 2 170, 31 dan 21. Dan yang keempat yang harus kita ketahui adalah tentang bahasa Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk manusia dengan menggunakan bahasa manusia dan beragam cara dan gaya. Makanya nanti harus dipelajari juga tentang bahasa-bahasa Al-Quran. Ada bahasa tamsil, ada bahasa metafora, dan seterusnya ya. Nah, ini ada di surat 1854. Nah, ini 4 hal ini yang harus kita ketahui berikutnya. Tentang struktur Al-Quran, tentang makna Arabian, tentang muhkamat dan mutasabihat, juga tentang bahasa Al-Quran. Demikian untuk sementara karena 3 menit lagi udah maghrib ini ya. Di situ udah gelap tuh kelihatannya. Iya, Pak. Kayak di goa aja gitu ya. Nanti berikutnya akan kita urai satu per satu. Akan dijelaskan satu per satu. Struktur Al-Quran itu seperti apa, makna Arabian itu seperti apa, muhkamat mutasabihat itu apa, lalu bahasa Qurannya apa saja. Gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih ada Pak Agus, ada Pak Dodi, ada Ibu Yanti, ada yang lainnya. Terima kasih sudah bisa bergabung. Demikian untuk sementara Iya. kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanaka Allahumma wa Terima bihamdika kasih Sadi. la ilaha illa Jazakallah anta khairan katsira. astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ya, Pak kembalikan Ip, ke Pak Pak Bintang. Ip, tadi tadi Ya, sebentar Pak Ip. Baiknya jadi dimulainya jam berapa Pak? Setengah 5 atau jam 5 apa baiknya? Biar efektif gitu, dapat dapat apa pembelajarannya maksimal gitu Pak. iya kalau 30 menit ini nggak maksimal buru-buru. Hmm. 4:30 lah paling Ja, tepat. Sebelumnya kan jam 4. iya, oh iya ya, baik baik. Kalau Ya jam Pak. 4 masih agak luang tuh 5:30 udah beres gitu. Iya 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 iya.
Iya, iya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ini ya, bisa leluasa ya Pak ya Ya kan jawabnya ya. kalau mulai jam